Sholat subuh berjamaah ini adalah sholat yang Allah muliakan. Di dalam surat Al-Isra 78 Allah berfirman, aqimis sholat liduluki syamsi ila qasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Di sini Allah katakan, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Dirikan pula sholat subuh. Sungguh kata Allah, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Saya ingin mengajak kita semua, di mana letak keutamaan sholat subuh itu? Allah katakan, dirikan sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Kapan tergelincir matahari? Ketika masuk waktu zuhur. Zuhur itu masuk waktunya ketika matahari tergelincir. Kapan gelapnya malam? Setelah isya. Artinya ada berapa sholat? Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu Allah sebutkan sekaligus. Dirikan sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Tetapi giliran sholat subuh, dirikan pula sholat subuh kata Allah sendiri. Sungguh sholat subuh disaksikan malaikat. Kalau tadi saya katakan, yang saya hormati, saya muliakan, katakanlah misalnya Gubernur Riau sendiri. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Mana derajatnya yang lebih tinggi? Yang disebut sendiri. Dalam sholat subuh Allah sebutkan secara tersendiri, dirikan pula sholat subuh. Sholat subuh disaksikan malaikat. Artinya nilai sholat subuh itu tertinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. Itu sebabnya kenapa gerakan sholat subuh berjamaah ini. Karena saya ingin memberikan pengabdian yang tertinggi kepada Allah Sang Pencipta kita. Amin. Jadi kalau kita melangkahkan kaki menuju ke masjid ini saja berat, terus kesetiaan seperti apa lagi yang bisa kita tunjukkan kepada Sang Pencipta? Hanya untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid ini tidak bisa. Padahal ini besok kita perlukan di akhirat sana. Al-yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin 65. Pada hari ini kami kunci mulut mereka, kata Allah. Dikunci mulut ini. Maka berkatalah tangan mereka kepada kami, dan menjadi saksilah kaki mereka atas apa yang dulu dia kerjakan. Ini besok kita butuhkan di pengadilan Allah. Kaki ini akan bersaksi. Betul dia menuju ke masjid bersama-sama, berkumpul sama semua orang. Ini yang akan bersaksi. Sekarang ini kita ikuti malasnya kaki untuk menuju ke tempat yang mulia ini. Sementara tadi saya katakan, dalam waktu yang bersamaan, yakinlah ada saudara kita yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kita pun tidak pernah tahu. Boleh jadi besok kita juga sudah dipanggil Allah. Ini sebabnya kenapa saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian. Karena kita ingin bersama-sama. Kalau kita bisa melakukan itu dengan baik, salat subuh ini pasti akan Allah berikan kemuliaan. Karena janji Allah sudah jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Alat ukurnya jelas. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, takwakan diri. Terlalu mudah bagi Allah untuk memberikan kekuasaan. Terlalu mudah. Tetapi tidak mudah mendapatkan ridho Allah. Siapa bilang tidak dikasih izin Fir'aun untuk menjadi raja? Siapa bilang dia tidak dikasih izin sama Allah? Dikasih izin. Tapi ridho Allah ada? Tidak ada. Siapa bilang setan yang sudah dikutuk, diusir dari surga, tidak mendapatkan izin ketika dia minta diberi umur panjang? Setan minta kepada Allah, diizinkan. Tapi adakah ridho Allah di sana? Tidak. Termasuk jabatan yang kita duduki hari ini. Apakah kita ingin mendapatkan jabatan dengan cara sekedar izin Allah, atau kita ingin mendapatkan ridho Allah dan izinnya sudah ada di sana? Pilihan ada di kita. Berapa banyak hari ini orang mencoba untuk mendapatkan jabatan, tetapi hanya sekedar izin Allah, karena dia lakukan segala cara. Tetapi tidak banyak orang yang mendapatkan ridho Allah ketika dia duduk dalam satu jabatan. Saya ingin mengajak kita semua, bagaimana mendapatkan jabatan itu dengan cara ridho Allah, bukan sekedar izin Allah. Oleh karena itulah sholat subuh ini menjadi alat ukur bagi kita terhadap kesetiaan kita kepada Allah. Allah secara jelas mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, kata Allah, engkau lah pemilik kekuasaan ini. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Engkau muliakan bagi siapa yang kau kehendaki,
engkau hinakan bagi siapa yang engkau kehendaki. Tolong cermati ini. Ketika kekuasaan, Allah katakan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Tetapi ketika kemuliaan, engkau muliakan bagi siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan, bukan engkau cabut kemuliaan itu. Bukan Allah cabut kemuliaan. Kalau sekedar dicabut kemuliaan, dia menjadi tidak mulia, tetapi dihinakan. Oleh karena itulah ini menjadi penting kenapa gerakan sholat subuh berjemaah ini. Saya berharap gemakan semua untuk bisa ramai-ramai subuh ini mencari keberkahan Allah. Kalau kita ingin hidup berkah, kalau ingin dirimu berkah, lakukan ketakwaan. Kalau ingin riau ini berkah, mari kita lakukan ketakwaan. Allah akan berikan kemuliaan. Karena itu sudah janji Allah, tidak mungkin Allah tidak menepati janjinya.